Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Nah, selamat datang di Smile Podcast atau Sharing About Mental Health Disorder. Nah, Smile Podcast ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh klaster 3, yaitu klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Nah, di mana di Smile Podcast ini tempat di mana kita berbicara tentang bagaimana membahas kesehatan mental dan bagaimana kita bisa menjaga senyuman kita tetap bersinar. Nah, saya Muhammad Arham Arif sebagai host pada podcast hari ini bersama dengan kakak. Halo semuanya, saya Mujadi Teguh Perkasa, biasanya dipanggil Teguh. Di sini saya sebagai mahasiswa psikologi di salah satu universitas dan juga sekarang sebagai fasilitator juga di Forum Anak Saudara Pangkep. Salam kenal semuanya. Nah, jadi kita sedang akan membahas tentang bagaimana sih cerita, tips praktis tentang menghadapi tantangan mental yang terus-terus terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Nah, Kak Teguh nih berbicara mengenai kesehatan mental. Nah, berbicara juga mengenai kondisi hari ini. Kita kan sekarang hidup after pandemi nih, Kak, pandemi COVID-19 yang tentunya banyak sekali mempengaruhi perubahan-perubahan keseharian kita, terutama kesehatan mental kita secara global, bukan cuma Indonesia saja tapi sudah global. Nah, bagaimana kemudian tanggapan Kakak terkait dengan kondisi saat ini? Oke, baik. Nah, kalau berbicara tentang after pandemi COVID-19, mungkin pas COVID-19-nya itu kita banyak menghabiskan waktu di rumah gitu. Kita habisin waktu berjam-jam di depan HP, kayak bahkan tidak ada dibikin selain main HP gitu pas zaman-zaman karantina di rumah, isolasi mandiri. Betul. Tuh. Nah, itu pastinya itu mempengaruhi bagaimana kesehatan mental kita, karena kayak tiap jam, tiap detik, tiap menit yang kita habiskan itu terpapar sama sosial media gitu. Karena kita ini sebagai remaja, apalagi teman-teman yang ada di sini kayak Arham dan juga saya itu masuk ke Gen Z. Nah, Gen Z ini faktanya adalah generasi yang paling aktif, paling banyak di internet untuk akhir-akhir ini gitu. Jadi kayak kita yang generasi paling aktif di internet gitu. Jadi kayak kita banyak menggunakan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu pastinya ya sebenarnya ini bukan sebuah hal yang yang miris ya, tapi kembali lagi bagaimana kita hadapi tantangan, bagaimana kita bisa tetap aware sama mental kita, itu jadi yang paling penting sih menurut saya gitu. Nah, tanggapan saya tentang kondisi sekarang itu menurut saya sebenarnya ya bisa dikatakan kita terlalu over ya sama media sosial sekarang gitu, karena kita belum bisa terbiasa lagi ya buat sebelumnya kita emang full pakai media sosial dalam kehidupan sehari-hari kita belum bisa bergeser dengan secara perlahan gitu, meninggalkan, melepas gitu, kayak membatasi waktu kita dalam media sosial gitu. Menurut saya ya saat ini kita masih over gitu dalam media sosial gitu, Arham. Oh iya sih, Kak, betul banget. Kalau Gen Z ini adalah generasi yang sangat-sangat aktif, yang paling banyak melakukan aktivitas internet akhir-akhir ini. Nah, berbicara mengenai internet, Kak, kita kan tidak luput dari penggunaan media sosial kan, yang tentunya banyak sekali dampaknya dalam kesehatan mental kita, dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Nah, Kak Teguh nih, apa saja sih dampak baik dan dampak buruknya dari penggunaan media sosial tersebut? Oke, baik. Kalau sebenarnya sosial media itu menurut saya ya itu adalah sebuah media. Kita bisa berkomunikasi langsung dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang mungkin atau bahkan orang-orang yang kita belum kenal. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa bersosialisasi, dapat teman lewat media sosial dan segala macam. Nah,
dari dampak negatifnya itu sendiri muncul karena ya penggunanya itu sendiri dari users media sosial itu sendiri. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang mungkin ya sekarang kita lebih pasti kayak Gen Z begitu, atau orang-orang yang mungkin lagi dengan usia sebaya dengan kita sekarang malah kayak menampilkan yang bukan dirinya gitu di media sosial, dan itu bahkan yang menimbulkan banyak dari kita tuh kayak ketakutan, muncul ketakutan atau rasa cemas kayak ketinggalan sebuah tren ataupun ketinggalan suatu hal lah, misalnya ketinggalan momen bersama teman-teman atau ketinggalan tren apa gitu, tren fashion or something like that. Itu kita pasti kalau sekarang sih namanya FOMO ya, fear of missing out gitu. Kita takut buat ketinggalan tentang banyak hal. Nah, itu bisa jadi pemicu yang dampak negatif bagi kesehatan mentalnya kita gitu, apalagi sebagai anak dan remaja gitu. Nah, menurut saya itu masalah itu sebenarnya bisa diatasi gitu kalau kita lihat bagaimana dampak positifnya sosial media. Nah, dampak positifnya sosial media itu tadi bagaimana kita bisa gunakan media sosial ini yang dimana pada awalnya digunakan sebagai bentuk kita mengekspresikan diri gitu, buat sharing-sharing cerita, buat sharing buat ngobrol sama teman dan segala macam. Itu kita bisa gunakan sebaik mungkin gitu. Kayak kita gunakan secara bijak aja gitu menurut saya ya. Karena kayak kita jangan jadikan kalau media sosial itu kayak ajang perlombaan gitu, siapa yang terbaik, siapa yang paling up to date sama tren atau segala macam. Itu menurut saya itu cara yang kayak menyusahkan diri aja sih sebenarnya gitu. Dan mending kita fokus sama dampak-dampak positif dari media sosial itu sendiri gitu, menjalin pertemanan dengan teman-teman dan segala macam itu. Oh iya Kak, berbicara mengenai dampak positif, kan tadi sudah dijelaskan beberapa dampak-dampak positif dari penggunaan media sosial. Nah, kita kan sekarang sudah tahu ya bahwasanya sekarang sudah banyak sekali aplikasi atau media yang berperan dalam menangani berbagai kasus kesehatan mental. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana sih kemudian peran teknologi tersebut, peran media-media tersebut untuk bagaimana dapat mengelola kondisi kesehatan mental kita, Kak? Oke, Arham, mungkin kalau dari saya ya, kalau bicara tentang teknologi ya atau aplikasi, ya media sosial itu jadi salah satu bisa sebagai alat penyembuh sih. Mungkin kalau kita lihat di Twitter, kita lihat di Instagram, di YouTube banyak banget sebuah tips and trick atau kayak sebuah teknik buat kita merasa tenang gitu. Banyak sekali kayak sesuatu yang mungkin orang lain share gitu, bagaimana dia meregulasi emosinya, bagaimana dia bisa berkompromi dengan masalah-masalah yang ada. Mungkin kayak kalau kita mau biar kita lebih aware lagi ya tentang kesehatan mental kita, mungkin kita bisa pergunakan media sosial dengan baik gitu. Jangan terlalu lama di media sosial dan melihat hal-hal yang kayak tidak perlu ya untuk kita lihat. Jadi mending kita fokus dan juga lebih aware aja sih, lebih peduli lagi sama apa yang terjadi sama diri kita sendiri gitu, dan jangan terlalu banyak fokus sama kehidupannya orang lain gitu. Nah ya Kak, kan tadi Kak Teguh bilang kalau Kak Teguh media-media tersebut itu bisa saja sebagai alat penyembuh atau teknik untuk kita bisa merasakan sebuah ketenangan. Betul. Nah, berbicara mengenai hal tersebut sebagai seorang pelajar, bagaimana sih cara kita untuk kemudian mengidentifikasi tanda-tanda awal bahwasanya kesehatan mental kita ini sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja, baik itu pada diri kita sendiri ataupun orang-orang terdekat kita, Kak. Baik. Kalau mau mengidentifikasi ya tanda-tanda awal, kalau semisal bisa dengan kita kayak mungkin berdiam sejenak, terus lihat bagaimana sih kehidupan kita dalam sehari gitu. Kita ngapain aja? Apa kita benar-benar kayak
menjalankan kayak mungkin kegiatan yang sia-sia. Kayak kita mungkin terlalu banyak scrolling Instagram, lihat story Instagram, terus scrolling TikTok, yang dimana kayak bikin kita malah capek sendiri gitu liatnya, kayak kapan ya saya bisa kayak gini, kapan ya kayak saya juga bisa kesana gitu, yang kayak yang bikin perasaan-perasaan kayak begitu tuh muncul karena ya kita terlalu banyak sih menggunakan media sosial dan digunakan itu dengan tidak cara yang baik dan tepat gitu. Nah kalau untuk mengidentifikasinya itu yang kayak tadi, mungkin kita merenungkan sendiri aja sih dulu bagaimana apa yang muncul ketika kayak kita terlalu banyak mungkin menggunakan media sosial dan segala macam gitu. Dan kalau kalian sudah di tahap yang kayak aduh kayaknya tidak bisa mah ini buat terlalu lama dengan media sosial, dengan begitu banyaknya orang-orang yang kayak mengejar citra publik gitu dan segala macam, kayaknya butuh gak space itu. Dari situ kayak bisa mungkin terapkan sesuatu yang bisa apa ya, yang bisa bikin kita lebih bahagia lagi. Mungkin kita bisa beraktivitas fisik yang banyak juga di luar gitu, jadi tidak cuma scrolling media sosial kayak setiap hari, setiap malam gitu. Mungkin kita bisa lebih banyak fokus sama diri sendiri gitu. Oh iya Kak. Merenungkan sendiri apa yang kemudian muncul atau bagaimana kemudian cara kita untuk menyikapi penggunaan media sosial. Nah, berbicara mengenai kesehatan mental yang tidak baik-baik saja, terakhir nih Kak, bagaimana sih kemudian kita menyikapi ketika banyaknya stigma-stigma masyarakat terkait dengan gangguan kesehatan yang sedang tidak baik-baik saja? Bagaimana cara kita untuk mengurangi hal tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika orang-orang kena stigma itu akan berpengaruh sekali sama kesehatan kita juga. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Arham. Mungkin kalau stigma-stigma mungkin kalau di sekitar kita masih banyak terjadi gitu. Misalnya kayak anaknya mungkin depresi atau segala macam, terus sama orang tuanya dibilang kayaknya kurang ibadah, kayaknya kurang sholat aja kok itu. Pergi mau kok sholat, pergi kok baca Al-Quran gitu segala macam. Sebenarnya bukan tidak sesimpel itu buat jawaban tersebut gitu. Bisa jadi faktor salah satunya, tapi tidak bisa kita samaratakan lah gitu. Nah, kalau tentang stigma-stigma tersebut mungkin masih kurang bisa ditentang karena ya mereka orang tua dan segala macam, mungkin bisa dipahamkan dengan tentang apa yang kita rasakan, emosi yang kita keluarkan setiap harinya itu adalah hal-hal yang valid gitu. Kalau kita merasakan bahagia, ya orang-orang di sekitar kita mungkin pasti bakal kayak setuju aja begitu. Kalau kita bahagia, mereka juga ikut senang. Tapi kalau kita merasakan emosi kayak sedih ataupun marah, kayak orang-orang kenapa merespon kayak tidak baik gitu. Karena padahal semua emosi itu yang kita keluarkan itu semuanya valid, dan itu ya tidak apa-apa kalau kita mengeluarkan rasa marah kita ataupun rasa sedih kita, itu semuanya kita bisa keluarkan dengan ekspresi kita, mau menangis atau segala macam, itu valid dan itu normal bagi semua manusia. Nah, dan kedepannya supaya emosi yang kita keluarkan itu emosi-emosi negatif, terutama yang kayak rasa sedih atau marah, itu kita bisa regulasi gitu. Karena kalau pada dasarnya mungkin ya kalau emosi positif kayak bahagia mungkin itu kan mungkin kita tertawa gitu segala macam, itu ya gampang ya buat diregulasi dan segala macam. Tapi buat regulasi rasa sedih dan rasa marah itu menurut saya masih sulit, dan bahkan untuk saya sendiri itu kayak masih belajar lagi buat meregulasi emosi saya sendiri. Nah, itu tadi bagaimana kita buat buat di masyarakat ini kita bisa lebih kuat lagi dan juga bisa menghindari stigma-stigma tersebut. Mungkin kita bisa lebih meregulasi emosi kita sendiri, karena kita tidak tahu, kita juga tidak bisa terlalu
percaya ya sama orang, karena kayak biasa omongan orang bahkan lebih kayak tajam gitu untuk kita sendiri. Jadi mungkin kita bisa gunakan regulasi emosi kita dengan baik. Kita apa sih yang harus saya lakukan misalnya kalau saya sedang sedih. Nah, karena kalau kita sedih gitu, tidak baik juga kalau kita terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Kita harus cari tahu gitu apa yang harus kita lakukan kalau misalnya saya sedih gitu dan segala macam. Misalnya saya lagi biasanya kalau sedih, terus buat saya tidak sedih itu misalnya makan coklat atau segala macam, atau cari hal-hal yang mungkin bikin kalian kembali happy. Tapi it's okay kalau kalian merasakan sedih, merasakan marah, itu tidak apa-apa sekali kalau kalian merasakan hal itu, karena itu ya memang kodratnya manusia lah untuk merasakan hal itu semua. Tapi kembali lagi buat kita meluruskan itu semua, kayak tidak boleh berlarut-larut tentang hal-hal yang mungkin negatif bagi kita. Mungkin itu dari saya, Rahel. Oke, terima kasih banyak Kak Teguh. Terima kasih. Nah, terima kasih atas ilmunya hari ini. Dengan Kak Teguh kita bisa belajar tentang bagaimana kemudian sosial media ini dapat berpengaruh, baik itu berpengaruh buruk maupun berpengaruh baik bagi kesehatan mental kita. Serta bagaimana kemudian kita bisa tahu kalau banyak sekali sebenarnya media-media yang dapat merusak dan juga dapat sebagai alat penyembuh untuk kita merasakan sebuah ketenangan. Nah, teman-teman sekalian, kita semua perlu ketahui bahwasanya kita semua layak untuk merasakan yang namanya suatu kebahagiaan. Dan di Smile Podcast ini kita bersama-sama kemudian merajut sebuah harapan dan kebahagiaan itu. Nah, maka dari itu bersama kita Forum Anak Saudara Pangkep, kita mulai perjalanan ini dengan senyuman, karena setiap senyuman itu berharga. Let's spread the smile. Sampai jumpa di Smile Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.